Seorang gadis muda bernama Yara memimpikannya karir sebagai pesenam. Suatu hari, di sebuah rumah di seberang gimnasium, ia mengerjakan PR dan menulis di buku hariannya bahwa ayahnya tidak bisa memasak. Bagaimanapun, ia harus membawa stereo ke gimnasium untuk PR-nya. Baiklah, gadis-gadis, kita punya stereo. Ayo. Tapi saat kembali ke rumah setelah mengantarkan stereo ke gimnasium, ia melihat sebuah mobil mencurigakan. Hei, kebetulan ia pergi sekitar jam 6.30. Ia tidak kembali. Awalnya, hipotesis utama adalah ia kabur, tetapi kemudian penyelidikan beralih ke permintaan pelacakan lokasi ke operator telepon. Saat ini tidak banyak, tidak ada apa-apa, kata Yara. Sayangnya, mereka belum bisa menemukan saksi. Tidak ada bukti yang tersisa dan tidak ada petunjuk kecil pun yang ditemukan, sehingga kasus tersebut mulai menemui jalan buntu. Kami berada di depan rumah Gambirasi, tetapi tidak ada anggota keluarga yang ingin berbicara. Komunitas kami prihatin dengan nasib Yara. Sementara itu, pencarian terus berlanjut tanpa henti. Kami akan menemukan Yara secepatnya. Kasus yang menjadi sorotan publik ini membuat semua catatan investigasi dirilis, dan orang tua Yara harus melewati hari-hari yang mengerikan. Gambirasi, saya Letiza Ruggeri. Kami telah mengumpulkan beberapa foto lain. Yang selalu terlihat hanyalah yang kami berikan kepada Marsekal, kekacauan, para jurnalis. Sementara itu, polisi yang sedang mencari petunjuk untuk kasus ini, melihat kendaraan yang menuju ke sebuah pabrik di dekat gimnasium. Mereka berada di kuarter keempat, menuju ke arah itu. Kita akan menganalisis area ini sentimeter demi sentimeter. Mereka mencegat salah satu pekerja konstruksi di Mapelo, Mohamad. Penerjemah sekarang melaporkan bahwa, semoga Allah mengampuni saya tidak membunuhnya. Tuhan, biarkan ia menjawab. Dan saya berkata kepada pacar saya, butuh waktu kurang dari 4 menit untuk sampai ke gimnasium Morloti. Saya tidak mengatakan apa-apa, dan Tuhan adalah saksi saya. Ia dibawa kembali untuk memungkinkan penahanan tersangka. Yara Gambirasi. Saya ingin memverifikasi intersepsi Figri. Siapa lagi yang ada di sana? Wanita itu mengatakan bahwa kalimat yang terdengar, maaf, saya membuat kesalahan, kecewa, sangat kecewa. Saya selalu memiliki rasa hormat yang besar untuknya. Lebih buruk lagi menyeret seseorang yang tidak bersalah ke pengadilan. Waktu terus berjalan. Hal ini menyentuh hati rakyat kami. Seorang jaksa penuntut umum yang berpengalaman telah bergabung dengan tim. Para pekerja yang bekerja di lokasi konstruksi Mapelo adalah orang asing. Ia, yang memahami perasaan orang tua Yara lebih dari siapapun, tidak pernah menyerah. Karena kita tidak memiliki petunjuk, mari kita mulai dari apa yang tidak ada. Bagaimanapun, untuk menghilang seperti itu, pengemudinya tenang dan tidak terburu-buru. Kami adalah sekelompok orang yang memiliki dana, dan kami memohon belas kasihan dari orang-orang yang bersembunyi. 3 bulan kemudian, tubuhnya ditemukan, dan orang tuanya tidak bisa keluar dari keterkejutan. Bukan hanya orang tua Yara, tetapi juga seluruh bangsa yang menyaksikan semua ini, sangat terkejut. Mereka mulai menyelidiki dengan sekuat tenaga untuk menangkap pelakunya, ke kepala, tulang pipi kiri. Ya, tetapi itu bukan pukulan yang menyebabkan kematian. Tidak ada kekerasan seksual langsung, tetapi motifnya adalah seksual. Ia berhenti hanya karena ia takut, dan jika kita tidak menghentikannya, ia akan melakukannya lagi cepat atau lambat. Paru-parunya memiliki jejak debu kapur, bola besi pada pakaiannya, dan DNA yang berbeda dari Yara ditemukan pada celana dalam dan leggingnya. Kami telah menemukan DNA yang berbeda dari Yara, hampir 100%, katanya. Ini adalah DNA Indo-Eropa, sekarang ini adalah DNA pria yang bercampur dengan DNA gadis itu. Jika kita berada di Amerika, kita akan memiliki bank data. Untungnya, kita belum memilikinya. Kita akan membuat bank data sendiri dari semua orang yang bisa kita ambil sampelnya. Kita bisa mengambil sampel dari kerabat kenalan.
Ini bukan mencari DNA pembunuh di seluruh Brembata. Perdebatan di antara kekuatan politik memanas. Hei, saya sudah mengambil usapan. Menyebalkan. Setahun kemudian, DNA seseorang dari pakaian Yara. Jadi, mengapa Anda memanggil saya? Agar lebih tepat, itu berarti Anda memiliki hubungan kekerabatan. Kami tahu bahwa DNA pada pakaian Yara bukanlah miliknya. Saya punya 3 sepupu dan 100% saudara laki-laki yang lahir di luar nikah. Pada saat itu, mereka mengira mungkin ada DNA lain yang mungkin berasal dari ayah tirinya, tetapi ia sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Giuseppe saya hanya menikahi saya. Paolo Marcello, Anda salah hitung. Untuk memastikannya, kami membutuhkan DNA. Nyonya, apakah Anda masih memiliki SIM suami Anda? Maksud Anda Giuseppe Duerinoni adalah ayah dari Ignoto I. Pada sisa-sisa Giuseppe Duerinoni, 99%. Sekarang untuk menemukan Ignoto I, Anda harus mencari ibunya. Mereka menemukan fakta bahwa anak dari wanita itu dan semua wanita yang dengannya diperiksa adalah pelakunya. Sebulan sebelum kasus Yara menjadi misteri, mereka menemukan Massimo Giuseppe Busetti, seorang tukang kayu yang tinggal di Mapello. Jika itu dia, kali ini ia tidak akan lolos. Kita sudah mengamatinya. Ya, tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Sementara itu, mari kita pasang perangkat pemantau. Polisi mulai memantau kehidupan pribadi pria yang dicurigai sebagai pelaku itu secara menyeluruh. Pria itu adalah seorang tukang kayu dan kepala keluarga yang biasa-biasa saja seperti orang lain. Hasil dari pengujian dengannya 100% cocok dengan DNA yang ditemukan pada pakaian Yara. Ia ditangkap, dan kasus yang hampir menjadi kasus yang belum terpecahkan ini akhirnya selesai berkat penyelidikan menyeluruh jaksa penuntut umum Letizia. Yang mengejutkan, film ini didasarkan pada kisah nyata, dan butuh waktu 4 tahun untuk menangkap pelakunya. Kasus hilangnya seorang gadis muda yang hampir saja menjadi kasus yang belum terpecahkan. Namun, film ini mengesankan karena menunjukkan bagaimana seorang jaksa penuntut umum tidak pernah menyerah dan tidak mengabaikan kematian gadis itu. Film ini diberi judul Yara, dan pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup.